Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang maha baik, yang kasih-Nya tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Eliseba Sutopo. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Rabu 6 Maret 2024 kita boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang multi talenta. Beliau adalah penulis lagu, pemimpin pujian, musician, seorang pendeta, dan pelayan Tuhan yang sangat memberkati selain Indonesia, juga bangsa-bangsa. Pelayanannya dikenal dengan nama Son of Praise dan juga Alpha Omega Church. Mari kita angkat jempol kita untuk Pastor Eliseba Sutopo. Haleluya. Silakan Pastor Eliseba, waktu dan tempat untuk Pastor Eliseba. Thank you Pastor Yongki, thank you Bu Yongki untuk kesempatannya. Sudah lumayan lama ya kita nggak berjumpa, tapi senang sekali kita bisa connect lewat media yang seperti ini. Terima kasih buat kehormatannya bisa sharing di sini. Juga untuk semua Bapak Ibu yang ada di webinar ini, yang lagi ada di Indonesia, selamat sore, yang sedang ada di New York, good morning. Selalu senang kita bisa connect bersama-sama, kita bisa disegarkan lagi lewat pujian, lewat doa, dan lewat apa yang firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sore hari ini saya pengen mengajak kita melihat sesuatu yang mungkin jarang gitu ya untuk dilihat, karena saya beri judul hari ini tuh belajar ragu. Belajar ragu ya, biasanya itu kan belajar percaya gitu, belajar beriman gitu, tapi ini tuh kok belajar ragu gitu. Nah, pernah nggak sih kira-kira kita itu ragu tentang sesuatu gitu ya, entahkah kita ragu tentang informasi, atau mungkin kita ragu tentang
keputusan yang akan kita ambil gitu, atau kemudian kita istilahnya tuh mau mau melakukan sesuatu tapi terus kayak aduh gimana ya gitu, mungkin kita tuh ragu-ragu gitu. Nah, kadang-kadang mungkin juga saya nggak tahu Anda pernah atau enggak meragukan Tuhan gitu. Seringkali kita nyanyinya tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan gitu kan. Tapi pada kenyataannya bener nggak sih gitu? Atau mungkin gini, kalau generasi kita, generasi Bapak Ibu gitu-gitu tuh jarang ya kita kayak meragukan Tuhan itu sesuatu yang aduh kayak jangan sampai gitu. Tapi di generasi mungkin anak-anak kita, di generasi cucu-cucu kita, mereka juga punya banyak pertanyaan gitu mungkin tentang Tuhan, tentang iman, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari kehidupan seseorang yang dekat dengan Yesus. Hidup bareng sama Yesus, tapi tetap bisa meragukan Yesus gitu. Orang ini namanya Thomas, dia salah satu dari 12 murid Yesus, dan dia itu memang yaitu terkenal namanya itu Doubting Thomas gitu, atau Thomas si ragu. Dia terkenal dengan statement ikoniknya dia yang dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, ke kakinya, ke lambungnya, aku tidak akan percaya, dia bilang gitu kan. Nah, kita lihat sama-sama dari Yohanes 20 ayat yang ke-25. Itu kalau mungkin ada Alkitab fisik atau di gadget kita masing-masing, kita bisa lihat di Yohanes 20 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan ya sambil kita juga simak bersama-sama. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Ayat itu mencatat seperti ini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, inilah yang membuat Thomas tuh jadi terkenal, maksudnya terkenal jadi Thomas si ragu gitu ya, jadi Doubting Thomas. Nah, kelihatannya mungkin ini bukan contoh yang baik gitu, dan terkenalnya kan karena keraguan-raguannya. Tapi coba kita perhatikan sama-sama ya. Kalimat sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, aku tidak akan percaya. Ini tuh sesuatu yang sebenarnya cukup powerful, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena gini, selain dia menunjukkan keraguan-raguan, di sisi lain kalimat ini menggambarkan sebuah keinginan yang lebih lagi. Gitu. Jadi dia bukan puas dengan cuman diem-diem aja, dia bukan hanya asal terima, dia bukan hanya telan bulat-bulat segala informasi. Ya memang kelihatannya, aduh kok nggak percaya ya dia gitu. Tapi kita bisa contoh ke tidak mudah puasannya dia gitu. Jadi dia nggak gampang dipuaskan hanya begitu saja gitu. Jadi ada sebuah apa ya, keinginan, there's a desire for more. Dia pengen lebih lagi dan pengen lebih lagi. Karena di zaman itu nggak umum gitu orang tuh bangkit dari kematian. Apalagi kan waktu itu seluruh kota, bahkan sejagat lah pokoknya gitu ya, menyaksikan fenomena yang begitu sangar itu di hari-hari itu, bahwa Yesus itu dicambuk, ya kan, dia disalib, terus di momen dia disalib ada gempa, gelap gulita, pokoknya wah itu heboh sekali, dan itu masih beberapa hari itu masih jadi sesuatu yang hot topic banget gitu. Nah, tapi di momen itu Thomas itu he wanted something more. Nah, ini mewakili sebuah kata-kata bahasa Yunani, yaitu kata-kata ini ginosko. Ginosko itu artinya adalah know by experience atau mengenal karena mengalami. Ginosko, mengenal karena mengalami. Nah, pada akhirnya Thomas ini mengalami dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan tidak ada orang lain yang melakukan apa yang dia lakukan. Mungkin kayaknya nggak ada yang berani gitu ya. Nggak ada yang lain yang berani nantang-nantangin Yesus atau mencucukkan jarinya ke lubang paku di tangan dan lubang di lambung Yesus. Tapi itu yang dia alami. Nah, jadi ada beberapa hal simple hari ini yang bisa kita pelajari dari Thomas si ragu. Yang pertama adalah gini. Tuhan Yesus peduli dengan pertanyaan-pertanyaan kita.
gitu. So Jesus cares about our sincere questions. Gitu. Jadi dengan kata lain tuh, it's okay to ask. Karena banyak dari kita nggak berani nanya. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin kita baca di Alkitab, kita mungkin agak bertanya, tapi kita jangan-jangan masa kok meragukan Alkitab gitu. Aduh jangan-janganlah, janganlah, aduh nanti kita dosa gitu kan. Nah atau kalau misalnya gini, nanya tapi kita di silent gitu. Kalau kita yang generasi dulu, kita nanya terus kita dijawab, kenapa ya kok gini? Kita dijawab because the Bible says so gitu, atau karena Alkitab bilang gitu, ya kan? Ya udah kita diam, kita bisa menerima gitu. Tapi di zaman sekarang, Anda yang parents atau Anda yang mungkin punya cucu, Anda tahu bahwa jawaban because the Bible says so atau karya soalnya Alkitab bilangnya gitu, itu seringkali udah nggak cukup gitu. Dan saya nggak tahu Anda menjumpai atau nggak, tapi saya ketemu dengan berbagai macam orang yang ya Alkitab bilang gitu. Terus mereka akan nanya lagi, emangnya Alkitab itu benar? Kok yakin? Ya kan? Terus akhirnya jadi, waduh gimana ini? Nah, tapi gini, kita bisa lihat bahwa dari sejak awal, Yesus itu nggak alergi dengan pertanyaan. Karena kemudian, Yesus mengabulkan permintaannya Thomas. Setelah Thomas tuh ngomong kayak gitu ngomong sembarangan. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepada Thomas. Dan setelah Yesus itu nyapa damai sejahtera bagi kamu, Yesus tuh langsung ngomong sama Thomas. Di Yohanes 20 ayat 27, dia langsung bilang ke Thomas gini, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Gitu. Jadi it's okay to ask questions. Nggak apa-apa banget kalau kita itu nanya, kita punya pertanyaan, dan mungkin kita yang juga kadang-kadang ditanya oleh orang juga jangan alergi gitu, atau terus kemudian menghakimi orang yang bertanya. Karena sebenarnya mereka itu bertanya karena mereka peduli. They ask because they care. Mereka nanya karena mereka itu memikirkan, mereka memproses, makanya sampai peduli untuk nanya gitu. Karena dari pertanyaan-pertanyaan kita itu bisa menggali lebih dalam. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus tuh nggak alergi dengan pertanyaan kita. Yesus tidak alergi dengan mungkin kadang-kadang keraguan yang bisa kita miliki. Tapi bukan hanya sekedar nanya-nanya, bukan hanya sekedar oh ya sudah pokoknya mempertanyakan segalanya. Nggak gitu. Tapi yang kedua adalah yang bisa kita pelajari adalah be open. Untuk kita jadi terbuka. Gitu. Karena orang seringkali tuh salah mikir. Orang kalau bilang gini, iya kita harus ngobrol dengan terbuka gitu, ngobrol dengan terbuka. Ngobrol dengan terbuka diartikan, oh ya udah pokoknya kita blah gitu, kita muntah, kita ngomong apapun yang kita mau gitu. Oke, kita boleh menyampaikan apa yang kita mau, tapi kita juga harus terbuka untuk mendengar dan menerima apa yang orang sampaikan. Gitu, karena Rasul Paulus kan juga menasehati, hendaklah kamu itu cepat untuk mendengar dulu, cepat untuk mendengar, kemudian dibilang lambat untuk berkata-kata, dan kemudian lambat untuk marah. Nah, Thomas ini juga gitu. Yes, awalnya memang dia ragu ya kan, kalau aku nggak mencocokkan jariku ke sana, aku nggak akan percaya. Tapi begitu dia diberi kesempatan itu, dia open. Makanya dia bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku, di Yohanes 20 ayat yang ke-28. Jadi bukan hanya ragu, pokoknya ragu terus gitu, untuk seterus-terusnya ragu, atau cuman hanya kepengen debat-debat gitu, bukan ya, sama sekali bukan, ini beda gitu. Tapi kita open untuk kemudian mengalami dan menerima jawaban dari keraguan-raguan kita itu gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki atau kadang-kadang keraguan yang bisa kita miliki itu sebaiknya tidak dibumbui oleh kecongkakan gitu, tapi kita bisa being open. Karena saat kita tanya, saat kita terbuka dan kita open untuk menerima jawaban dan bahkan jamahan Tuhan, kita itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Gitu. Jadi dari Thomas ini kita bisa melihat bahwa Yesus tuh nggak alergi dengan pertanyaan. Dan kita bisa belajar untuk jadi terbuka. Yes, kita ragu, tapi juga kita terbuka untuk menerima jawaban dari pertanyaan dan keraguan-raguan kita. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah gini, dibarengi dengan kesadaran. Gitu. Keraguan-raguan harus dibarengi dengan kesadaran bahwa kita ini bukan orang yang tahu segalanya gitu. Kita tidak tahu segalanya, kita ini manusia terbatas.
Nah, kalau kita suka ragu tentang orang lain, kita ragu tentang hal lain, ya saya rasa cukup wajar untuk kita ragu tentang diri kita sendiri gitu. Karena kita juga nggak kebenaran gitu. Supaya kita ingat dan sadar bahwa kita tidak tahu segalanya. Dan hanya di momen yang seperti itulah keraguan-raguan kita itu menjadi berguna gitu. Jadi kita belajar ragu yang benar gitu ya. Boleh ragu, boleh bertanya, boleh doubting, tapi tujuannya adalah supaya kita menggali lebih lagi dan kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi, bisa ginosko itu tadi, bisa semakin mengenal Tuhan karena kita mengalami dia. Jadi bukan hanya sekedar mempertahankan arogansi, bukan hanya sekedar berdebat, bukan hanya sekedar apalagi tinggi hati, tapi justru dibarengi dengan kesadaran bahwa oh iya ya, kita ini sebenarnya manusia yang terbatas, yang tidak tahu segalanya, yang masih butuh untuk kita itu menerima hal-hal yang lain yang baru untuk setiap kehidupan kita. Nah, jadi tiga hal yang pertama yang kita lihat bahwa Yesus itu tidak alergi dengan pertanyaan. Kemudian kita being open, kita kalau kita emang ragu, kita punya pertanyaan, ya kita open untuk menerima jawaban dari pertanyaan kita. Yang ketiga, dibarengi dengan kesadaran bahwa kita ini juga bukan orang yang paling tahu segalanya. Nah, yang keempat yang bisa kita pelajari adalah jangan ketinggalan, gitu, jangan miss out. Nah, tahu nggak sih kenapa Thomas itu sampai tidak percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia ketinggalan. Kita lihat dulu ayat sebelum kalimat ikoniknya dia tadi ya. Yohanes 20 ayat yang ke-24. Jadi saya akan bacakan, kita simak sama-sama. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi dikatakan waktu itu si Thomas ini tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Waktu Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya di perikop yang sebelumnya, sudah menunjukkan tanda paku dan lubang lambungnya ke murid-murid yang lain, tapi sayangnya Thomas tuh nggak ada di situ. Nah, memang tidak dijelaskan dia kenapa, dia kemana, atau dia ngapain, apa mungkin dia lagi sibuk kah, atau ada urusan, atau lagi apa gitu ya. Tapi dia nggak ada. Sampai dia kemudian miss out. Dia ketinggalan pengalaman dan pewahyuan yang luar biasa. Nah, walaupun ya memang Tuhan Yesusnya gracious ya, Tuhan Yesusnya beranugerah banget mengizinkan Thomas mengalami lagi gitu. Tapi kalau dari awal dia ada, ya kan dia nggak perlu terkenal sebagai Thomas si ragu gitu maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kehidupan kita juga gitu. Apapun kegiatan kita, apapun kesibukan kita, yuk jangan sampai kita ini miss out pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Karena iblis tuh seringkali kalau dia nggak bisa mengecoh kita yang sampai gimana, kadang-kadang dia mungkin nggak mencobai kita sampai yang gimana, dia kan buat kita apa? Dia kan buat kita sibuk aja. Dia kan bikin kita sibuk gitu. Oh, kelihatannya so busy, kelihatannya kita sibuk dengan berbagai hal, dengan aktivitas, dengan mungkin hal-hal yang kita usahakan, bahkan bisa sibuk dengan pelayanan. Kadang-kadang dia bikin kita seolah-olah so busy dengan semua pekerjaan yang seolah-olah ini Tuhan yang percayakan loh gitu. Tapi sampai akhirnya kita nggak punya waktu untuk kita mengalami Tuhan gitu. Nah, sehingga kita perlu berhati-hati. Segala berkat yang mengecoh atau menjauhkan kita dari sang sumber, yaitu pribadi Tuhan, pribadi Yesus, tidak lagi menjadi berkat, melainkan menjadi kutuk. Itu sekali lagi, segala berkat yang mengecoh atau menjauhkan kita dari sang sumber tidak lagi menjadi berkat, melainkan menjadi kutuk. Nah, sehingga saya rasa momen-momen yang seperti ini, momen-momen di mana kita menyediakan waktu untuk berdoa, beberapa dari Anda ini so early in the morning, beberapa dari Anda sore-sore menyempatkan waktu supaya kita nggak itu tadi, kita nggak miss out dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan, kita nggak miss out dengan apa yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap kehidupan kita. Yang terakhir yang bisa kita pelajari dari Thomas, kalau yang tadi kita tahu bahwa Yesus tidak alergi dengan pertanyaan. Kita belajar untuk kita jadi terbuka, untuk menerima jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Kita belajar untuk keraguan-raguan kita dibarengi dengan kesadaran bahwa kita bukan orang yang paling tahu segalanya. Dan juga yang keempat, jangan sampai kita miss out. Dan yang kelima,
izinkan Roh Kudus menuntun kita. Thomas itu bisa bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu bukan karena baiknya dirinya, tapi karena Roh Kudus yang menuntun dia. Karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dia bisa ginosko, dia bisa knowing by experience, dia bisa mengenal karena mengalami. Itu karena anugerah Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Makanya Yesus bisa bilang di ayat yang berikutnya, Yohanes 20 ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Tapi Yesus bilang, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada banyak hal yang kita tidak lihat atau kita belum lihat. Hal yang kita doakan mungkin mungkin belum kita lihat terjadi gitu. Atau yang kita harapkan mungkin sedang tidak kita lihat. Ada banyak hal yang mungkin sedang yang kita harapkan kita nggak lihat, bikin kita jadi ragu gitu. Tapi di momen ini, di saat ini, kita belajar untuk belajar dari keraguan ya, dan kita belajar ragu yang seperti apa sih? Ragu yang membuat kita menjadi bertanya, menggali, dan dari situ membuat kita semakin mengalami Tuhan dan semakin ginosko. Dan kita hanya bisa ginosko, mengenal karena mengalami, itu karena anugerah Tuhan dan karena tuntunan Roh Kudus. Jadi marilah dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam momen-momen kehidupan kita, khususnya dalam momen-momen kita mungkin bertanya atau kita ragu, justru izinkan Tuhan itu untuk menuntun kita. So sekali lagi kita belajar ragu dari Thomas malam hari ini. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak alergi dan dia peduli dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Kita belajar untuk kita being open, bukan hanya sekedar ragu-ragu doang, bukan hanya sekedar bertanya atau arguing, tapi kita terbuka dengan jawaban yang akan diberikan, mungkin bahkan yang berbeda dengan apa yang kita expect. Yang ketiga, dibarengi kesadaran bahwa kita bukan orang yang paling tahu segalanya. Dan jangan sampai kita ketinggalan atau terlalu sibuk untuk kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, marilah kita izinkan Roh Kudus untuk menuntun pemikiran kita, cara berpikir kita, menuntun hati kita, menuntun setiap aspek kehidupan kita supaya pikiran dan hati kita remain in the right place, yaitu terarah kepada Yesus saja. Amin. Amin, amin, amin. Silakan Pastor Eliseba berdoa buat kami yang Ya, ada di channel ini. kita tutup dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk momen ini di mana kami bisa berkumpul bersama-sama lewat Zoom gathering ini. Tuhan, bersyukur kalau dari tempat kami masing-masing kami bisa bersama-sama berkumpul, kami meluangkan waktu untuk kami tidak ketinggalan, kami tidak miss out akan Tuhan dan akan apa yang Tuhan mau sampaikan, tapi justru kami boleh terus diisi, kami boleh terus diarahkan kepada Tuhan, kepada suaramu, kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah momen-momen ini bukan hanya menjadi sebuah rutinitas atau pesan yang kami dengar, bukan hanya menjadi sebuah informasi, tapi ini semua boleh menjadi transformasi dalam hati dan pikiran kami, mengubahkan kami, dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengalami Tuhan, semakin mengenal Tuhan karena kami mengalami Engkau, dan dari situ kami juga boleh menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di dunia sekitar kami. Sehingga biarlah dari firman-Mu yang sudah kami dengar, kami bukan hanya sekedar ragu atau bertanya-tanya, tapi dari situ justru iman kami semakin ditumbuhkan, kami semakin tahu bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan tidak alergi dengan pertanyaan kami,
tapi Tuhan juga mau terus membentuk kami, Tuhan juga mau terus berbicara kepada kami untuk menuntun setiap kehidupan kami, supaya kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah tuntunan Tuhan terus ada atas kami, baik dalam aktivitas kami sebentar, untuk kami yang akan beraktivitas, untuk kami yang akan beristirahat atau melanjutkan yang lain. Kami percaya anugerah dan perkenanan Tuhan itu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.